Kita berharap kasus ini betul-betul dikawal dengan baik dan putusan pengadilan nanti tidak lagi mencele-mencele. Kalau perlu di atasnya 20 tahun. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Kabar yang beredar sejak semalam, tepatnya pada malam 1 Muharram, betul-betul menjadi malam yang sangat keramat, khususnya bagi 4 pembesar ACT, karena mulai tadi malam ditahan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus penggelapan pencucian uang terhadap dana-dana yang dikumpulkan dari donasi masyarakat. Tentu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi ancaman hukumannya adalah 20 tahun. Ini bukan kaleng-kaleng. Tentu ini menjadi pelajaran buat semua, terutama bagi para filantropi yang selama ini bergerak mengumpulkan bantuan untuk kemanusiaan. Jangan sampai disalahgunakan, karena bagaimanapun juga dana umat yang begitu besar, tentu niatnya menyumbang adalah bagaimana supaya betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi sekalipun misalnya ini hal yang baik, masih ada juga yang menganggap penahanan terhadap 4 pembesar ACT ini sesuatu yang berlebihan. Nah, rata-rata yang berkomentar seperti itu ya orang-orang yang selama ini mendapat manfaat dari donasi ACT yang dikumpul dari masyarakat, terutama para kadrun-kadrun yang memang selama ini dikenal memiliki afiliasi yang kuat terhadap ACT. Tetapi apapun itu, kita tidak boleh mendengar ocehan mereka. Kita harus pastikan bahwa proses hukum yang berjalan ini sudah on the track, dan betul-betul memastikan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi sembarang melepaskan sumbangan kepada pihak ketiga, terutama yang mengaku lembaga-lembaga kemanusiaan. Saya justru berharap masyarakat hari ini lebih mengedepankan bagaimana memberikan bantuan-bantuan terhadap kemanusiaan melalui lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah, sehingga proses pertanggungjawabannya jauh lebih jelas, akuntabel, dan semua pihak bisa memantau. Seperti misalnya Badan Amil Zakat Nasional, itu kan sudah ada, dan di sana juga sudah ada UPZ yang dibentuk. Tinggal bagaimana, saya kira kreativitas daripada lembaga-lembaga negara ini, bagaimana teknik-teknik pengumpulan donasinya itu yang harus jauh lebih dikemas dengan baik, sehingga masyarakat tidak terjebak menyumbang ke sembarang lembaga yang pada akhirnya akan mengalami apa yang dilakukan oleh ACT hari ini. Yang ironisnya, kemudian nyinyiran-nyinyiran di luar masih ada saja yang menyalahkan pihak kepolisian, bahkan membanding-bandingkan dengan kasus yang menimpa beberapa pejabat yang melakukan korupsi. Bahkan yang lebih miris lagi, ketika misalnya salah seorang pengurus PBNU yang terlibat kasus korupsi ditersangkakan oleh KPK, sekalipun itu kasus yang melandanya sebelum masuk PBNU, justru juga dikait-kaitkan dengan PBNU. Katanya kenapa ACT yang harus dibubarkan, kenapa PBNU tidak dibubarkan. Astagfirullah. Ini
pernyataan liar seperti ini yang tidak berdasar, inilah yang sebenarnya pemicu bagi masyarakat lain, terutama yang berpikiran dangkal, untuk melakukan cuap-cuap yang sama di media sosial. Dan bisa jadi ini adalah merupakan desain sambung menyambung, bagaimana supaya masyarakat menganggap ACT ini adalah lembaga mulia. Ya, saya kira sepakat bahwa ACT ini lembaga mulia. Sayangnya orang-orang yang ada di dalam adalah orang yang memang berpikiran bagaimana supaya kaya melalui donasi. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Kita berharap kasus ini betul-betul dikawal dengan baik, dan putusan pengadilan nanti tidak lagi mencele-mencele. Kalau perlu di atasnya 20 tahun. Karena ini sudah sangat merugikan masyarakat secara umum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.